Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pinisi News Channel. Saat ini saya Dian Safitri berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar. Dan saat ini saya sedang berada di ruangan beliau dan saya akan berbincang-bincang bersama beliau terkait bagaimana sih penanggulangan bencana terkhususnya pada saat memasuki musim hujan. Dan saat ini saya sedang bersama beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Dian. Ya. Sebelumnya terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk sahabat Pinisi News Channel. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah baik. Ya, tentu saja baik ya Pak. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ahmad Hendra Hakamudin selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar hadir bersama dengan kami, tentunya akan memberikan edukasi kepada sahabat Pinisi News Channel. Ya, sebelumnya Bapak mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, kerja dari BPBD Kota Makassar itu seperti apa Bapak? Ya, tugas BPBD khususnya di Kota Makassar, tentu saja sesuai dengan nomenklatur bahwa BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Artinya kita ditugaskan bagaimana terutama mengurangi risiko bencana, karena bencana itu tidak dapat dihindari. Kita hanya bisa memperkecil risikonya. Terus kemudian bagaimana upaya-upaya kita dalam penanganan pada setiap kondisi kedaruratan ataupun tanggap darurat, dan bagaimana kita bisa cepat recovery terhadap bencana yang sudah kita hadapi. Tugas-tugas kita ini tentu saya tidak bisa berdiri sendiri, gitu kan. Makanya kita perlu berkoordinasi juga dengan OPD-OPD lain yang terkait seperti itu. Terus Pak, ketika terjadi bencana bagaimana penanganannya Pak? Ya, status bencana tidak begitu saja langsung keluar dia, tapi melalui beberapa tahap. Jadi tahap pertama adalah siaga bencana. Siaga bencana artinya kita sudah mendapat early warning, ya. Kita sudah mendapat early warning. Biasanya kita bekerja sama dengan BMKG memberikan early warning, dan early warning inilah yang kita diseminasi atau kita sebarkan ke masyarakat melalui pemerintah setempat seperti kecamatan dan kelurahan. Jika akan terjadi sesuatu atas analisis BMKG seperti hujan, angin kencang, seperti itu. Jadi ketika akan diperkirakan terjadi, ya, kami menyampaikan itu kepada masyarakat untuk bersiap-siap. Nah, setelah itu jika eskalasinya meningkat, eskalasinya meningkat, misalkan sudah banjir, kemudian angin kencang, barulah kita tetapkan status tanggap darurat. Nah, disitulah upaya-upaya yang paling pertama adalah pencarian, pertolongan, dan evakuasi atau PPE dalam bahasa kebencanaannya, seperti itu. Wah, jadi seperti itu ya Pak. Jadi untuk pendistribusian bantuannya itu seperti bagaimana Pak? Pendistribusian bantuan ketika ini dalam konteks bencana, ketika tanggap darurat sudah ditetapkan oleh Pak Wali Kota, terus kemudian sudah ada pengungsi di titik-titik ungsi, kami akan menyalurkan bantuan khusus kepada masyarakat yang berada di titik ungsi, seperti itu. Jadi biasanya masyarakat itu mau juga dibantu, masyarakat yang masih tinggal di dalam rumahnya masih mau dibantu, itu tidak termasuk di dalam prioritas kami. Seperti itu. Jadi ini perlu juga masyarakat tahu ya, bahwa jika dalam kondisi tanggap darurat bencana, prioritas pertama BPBD untuk menyerahkan bantuan adalah di titik-titik ungsi, seperti itu. Seperti itu ya. Selain itu Pak, selain pemberian bantuan, apa saja yang dilakukan Pak? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa pada saat tanggap darurat, hal yang paling prioritas dilakukan adalah pencarian, pertolongan, dan evakuasi. BPBD selalu memprioritaskan
lokasi-lokasi ya, lokasi-lokasi yang sudah memang menjadi rutin terdampak bencana dalam kaitan ini banjir ya. Dan kemudian hal yang paling pertama kita prioritas yang kita PPI itu atau perjalanan pertolongan itu adalah kelompok-kelompok rentan. Kelompok-kelompok rentan itu seperti lansia, kemudian penyandang disabilitas, dan kemudian orang sakit atau ibu hamil. Nah, hal-hal inilah upaya-upaya ini yang kita lakukan dalam rangka pencarian pertolongan evakuasi yang nantinya kita akan tempatkan di titik-titik fungsi yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, mengulangi pembahasan tadi mengenai bantuan, oleh sebab itulah mengapa BPBD memprioritaskan bantuan di tempat titik-titik fungsi? Karena di titik-titik fungsi itu adalah kelompok rentan yang paling perlu diprioritaskan untuk dibantu seperti itu. Ya. Jadi semisal ada masyarakat nih Pak yang tidak ingin dievakuasi Pak, bagaimana cara penanganannya Pak? Kita ajak. Ini sering terjadi Dian. Sering terjadi mereka bertahan dengan berbagai alasan bahwa untuk keamanan barang-barang berharganya, gitu kan, untuk menjaga rumahnya. Tapi dalam konteks bahwa di lokasi tersebut sudah banjir, kami selalu mengajak untuk ke titik fungsi karena seperti tadi saya sampaikan di awal, BPBD tidak bekerja sendiri. Kami selalu mengajak misalkan pihak kepolisian. Jadi ketika kami evakuasi, ya, rumah mereka akan aman karena akan ada patroli dari pihak kepolisian seperti itu. Jadi memang kejadiannya banyak sekali di tengah-tengah masyarakat. Ketika sudah diberikan early warning, tidak mau pindah, tidak mau ke titik pengungsi. Ketika sudah terjadi banjir, tetap tidak mau, tapi mau mendapatkan pertolongan. Nah, inilah yang kita edukasi bahwa kalau ingin mendapatkan bantuan, itu di titik fungsi. Perkara rumahnya, tentang keamanan rumahnya, itu ada petugas terkait yang akan melakukan patroli seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Pak? Ya. Nah, jadi saya ingin bertanya Pak, personil yang berada di BPD Kota Makassar ini Pak, ada beberapa bidang Pak? Personil kita khususnya di lapangan itu 127 orang terbagi di 3 bidang. 3 bidang. Ya kan? Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan atau biasa kita sebut bidang 1. Kemudian bidang 2 itu kedaruratan dan logistik. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari bidang-bidang ini sih sudah terbaca apa tugas-tugas kita, mulai dari awal kesiapsiagaan pada saat terjadi bencana dan pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi, begitu dia. Iya, seperti begitu. Ya. Dan perlu saya tambahkan lagi, klasifikasi rekan-rekan atau personil BPBD itu terbagi-bagi juga. Ada yang perawat, nurse, kemudian ada juga yang ahli di vertical rescue. Dan kemudian ada juga yang mahir di selam dan mereka semua bersertifikasi. Jadi kita semua siaplah dalam menghadapi kondisi potensi bencana yang kemungkinan akan terjadi di Kota Makassar seperti itu. Terus bagaimana Pak cara perekrutan personil Pak? Ya, perekrutan personil kita utamakan memang dari relawan-relawan yang sudah memang berinteraksi, bukan saya cuma berinteraksi, secara normal, tapi berinteraksi di lapangan, berinteraksi dalam operasi seperti itu. Jadi teman-teman yang memang basicnya relawan, punya skill, itulah yang kita utamakan untuk bergabung di BPBD. Karena personil yang ada di BPBD ini sangat berbeda dengan SKPD lain yang mohon maaf tugasnya di belakang meja, sifatnya administratif. Di sini lengkap, administratif harus ada, lapangannya apalagi seperti itu. Dan lapangannya pun juga harus terklasifikasi seperti yang tadi saya sampaikan. Terus bagaimana Pak cara peningkatan kemampuan personil Pak? Apakah mereka mengikuti pelatihan atau seperti apa Pak? Ya, ya bagus sekali pertanyaannya Dian. Bahwa kita senantiasa melakukan peningkatan kapasitas internal kita dalam rangka meningkatkan skill atau melatih mereka supaya skill mereka
tetap bisa terasa. Dan setiap tahun, baru saja sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, kita melakukan pelatihan selam di Tanjung Bunga. Beberapa saat ke depan nanti, kami juga akan melakukan sertifikasi vertical rescue. Yang nanti yang memberikan sertifikasi ini memang lembaga khusus. Seperti itu. Dan pelatihan-pelatihan keperawatan yang kita juga mengundang dari organisasi-organisasi yang paham mengenai utamanya keperawatan dalam konteks kedaruratan atau kebencanaan seperti PMI seperti itu. Jadi seperti itu, Iya, Pak. betul. Iya, Pak. Nah, jadi baik sahabat Pinisi News Channel, jadi pada segmen ini kita membahas tentang tugas dan fungsi secara umum ya, Pak. Nah, jadi pada segmen berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik sahabat Pinisi News Channel, jadi pada segmen sebelumnya saya membahas tentang apa sih tugas dan fungsi dari BPBD Kota Makassar. Nah, pada segmen kali ini saya ingin bertanya mengenai program kerjanya, Pak. Untuk saat ini program kerja Bapak di BPBD Kota Makassar itu seperti apa, Pak? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan mengenai bidang-bidang yang ada di BPBD Kota Makassar, tentu saja program-programnya harus berkesesuaian dengan tugas pokok kami yang terdistribusi dari 3 bidang ke 3 bidang tersebut. Pertama adalah pencegahan dan kesiapsiagaan. Di situ lebih banyak mengedukasi masyarakat bagaimana memitigasi bencana, ya kan. Terus di situ lebih banyak mengajak peran serta atau peran aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana. Pada saat bencana, ya, disitulah kita merekrut perpanjangan tangan BPBD di setiap wilayah. Di situ juga kita akan kembangkan early warning system. Early warning system ini memang saat ini masih manual. Kita harapkan ke depan early warning system ini sudah menggunakan teknologi canggih. Kemudian di kedaruratan dan logistik, di mana disinilah sebenarnya pusat pengendali operasi BPBD dalam status tanggap, terutama dalam status tanggap darurat. Bagaimana berkoordinasi dengan OPD lain, bagaimana berkoordinasi dengan instansi samping atau instansi atas seperti TNI, Polri, kemudian dengan komunitas, ya. Disinilah peran Pusdalos melalui bidang 2 ini memberikan informasi kaitan dengan kondisi atau potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi. Di sini pula tim reaksi cepat di bawah koordinasi bidang 2 melakukan asesmen jika terjadi bencana atau kondisi kedaruratan. Dan teman-teman di bidang 2 pula inilah yang akan pertama kali memberikan bantuan kedaruratan jika terjadi kebencanaan. Jadi kalau operasi ini memang lebih banyak di bidang 2. Kemudian bidang 3 rehabilitasi dan rekonstruksi itu bagaimana BPBD melakukan transisi dari kondisi bencana, kemudian merestrukturisasi lagi setiap elemen yang terdampak bencana di situ. Misalkan bencana banjir, setelah banjir, terus kemudian apa yang dilakukan? Ya, tentu saja pembersihan, memfungsikan kembali fasilitas-fasilitas sosial. Terus kemudian ada yang mungkin belum banyak yang tahu bahwa kami juga menangani di bidang 3 ini juga menangani pasca trauma akibat bencana, utamanya kepada anak-anak.
Jadi lengkaplah di BPBD ini pada saat sebelum terjadi bencana kita melakukan apa, pada saat terjadi bencana kita melakukan apa, dan setelah terjadi bencana apa yang kita lakukan. Dan disitulah bentuk pelayanan BPBD kepada masyarakat. Ya Pak, terkait tadi early warning system itu seperti apa Pak? Itu tadi saya sampaikan bahwa early warning system kita masih manual, dalam arti mendapat informasi dari BMKG baru kemudian kita diseminasi. Kita relay benar-benar bergantung atau relay on apa yang disampaikan oleh BMKG. Kami berencana akan membuat early warning system berupa water level, karena kan dalam kajian risiko bencana di Kota Makassar, potensi yang paling pertama yang terjadi adalah banjir. Tentu saja kita early warning system banjir ini yang perlu kita prioritaskan. Nah, water level ini kita akan tempatkan di anak-anak sungai yang berdampak banjir di Kota Makassar. Ya kan, jadi ketika terjadi luapan air sebelum masuk ke Kota Makassar, kita sudah bisa memberitahukan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengantisipasi seperti itu. Iya, seperti itu ya Pak. Apa sih kesulitan Pak atau kendala apa yang dialami Pak pada saat menjalankan itu Pak? Karena itu baru rencana, ya. Hal yang paling sulit sebenarnya adalah bagaimana bagaimana mendapatkan anggaran sebenarnya, karena ya kita tahu bahwa dalam early warning system berteknologi tinggi kan anggarannya cukup besar ya, sedangkan tentu saja kita harus melihat secara utuh prioritas pemerintah kota, sehingga kita juga harus bisa lebih jeli mengatur anggaran di internal BPBD seperti itu. Iya, seperti itu Pak. Nah, jadi setelah bencana itu Pak pasti banyak korban yang mengalami trauma Pak. Betul. Terus bagaimana cara mengatasi trauma tersebut Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan, ada 3 tahap dalam konteks bencana. Pertama adalah siaga bencana, kemudian tanggap darurat bencana, dan ketiga adalah masa transisi. Pada saat masa transisi inilah ketika bencana kita sudah pastikan sudah landai atau tidak terjadi, kami akan masuk kepada pendampingan pasca trauma, terutama ke anak-anak. Kita biasa lakukan di sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah yang wilayah yang terdampak banjir. Kemudian kita kumpulkan anak-anak di SD atau di SMP di situ. Kemudian kita melakukan permainan yang menyenangkan, tapi permainan itu lebih mengenalkan lagi atau memberikan edukasi terhadap kondisi atau potensi bencana yang terjadi di wilayahnya. Jadi misalkan ular tangga kebencanaan, ya kan, mereka akan diberikan edukasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami, bahkan fun oleh anak-anak didik di sana. Ya. Terus bagaimana Pak cara mengedukasi mitigasi bencana kepada masyarakat Pak? Ya. Cara mengedukasi yang paling tepat adalah mengajak partisipasi masyarakat. Mengajak partisipasi masyarakat, bukan hanya saja mengedukasi, bukan hanya memberikan pemahaman terhadap kebencanaan, tapi mereka kita rekrut. Mereka kita rekrut sebagai perpanjangan tangan BPBD di setiap wilayah. Karena jika terjadi bencana atau kondisi kedaruratan, pengarahan personil dari BPBD atau dari kantor BPBD ke titik lokasi bencana kan takes time, butuh respon time. Mungkin let's say 15 sampai 20 menit. Dan yang paling berpotensi untuk menolong pada kondisi awal adalah masyarakat setempat. Jadi mereka kita rekrut, kemudian kita edukasi pada saat terjadi bencana, apa hal-hal yang pertama dilakukan oleh perpanjangan tangan kita ini, atau kita sebut balasar ini, seperti itu. Jadi peran aktif mereka adalah kunci sebenarnya. Seperti apa Pak pelatihan yang sudah diberikan kepada masyarakat Pak? Ya, pengetahuan dasar mengenai kebencanaan, pengetahuan dasar mengenai mitigasi bencana, pengetahuan dasar mengenai bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu ketika terjadi
ada warganya yang misalkan kaget, bencana kebakaran misalkan terjadi, sesak nafas misalkan, hal-hal apa, tindakan apa yang dilakukan dalam hal menolong jiwa warga yang terdampak tersebut, seperti itu. Jadi kita memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai pengertian dan kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan. Bagaimana respon masyarakat Pak terkait adanya pelatihan itu Pak? Ya, respon masyarakat tentu saja positif ya, karena mereka dilibatkan, mereka merasa dirinya penting dan strategis, sehingga kita ini bisa lihat pada saat banjir tahun lalu, teman-teman Balasar ini turun di titik-titik pos lapangan yang tersebar di beberapa titik wilayah banjir, seperti itu. Mereka berperan aktif. Ya, baik Bapak, dan bagaimana sih Pak potensi-potensi SAR yang sudah dibentuk oleh BPBD Kota Makassar Pak? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kami merekrut perpanjangan tangan BPBD di setiap masyarakat yang kami sebut Balasar. Balasar itu bantuan Laskar Search and Rescue, sebenarnya pencarian dan pertolongan. Kami bekerja sama dengan dengan Basarnas Sulawesi Selatan untuk merekrut. Jadi sudah hampir 1.000 yang kita rekrut dan kita latih bekerjasama dengan Basarnas itu tadi, dengan melakukan edukasi dan terutama langkah-langkah apa yang dilakukan pada saat terjadi kondisi kedaruratan atau kebencanaan. Tapi tidak cukup sampai di situ, kami juga merekrut komunitas-komunitas relawan. Kami baru saja melakukan kemah bakti dengan relawan kemarin di Toka. Dan ini responnya sangat positif. Bagaimana kita membuat bonding antara BPBD sebagai komander pada saat terjadi bencana dengan teman-teman relawan atau yang kita sebut potensi. Biasanya kan kita hanya turun, kita ketemu pada saat terjadi bencana atau pada saat di lapangan. Nah, kemarin kita melakukan kemah bakti untuk lebih mempererat lagi dengan atmosfer kekeluargaan, sehingga nanti kita di lapangan kita lebih luas lagi dalam melakukan operasi di lapangan, seperti itu. Seperti itu ya Pak. Ya baik, Bapak kita jeda dulu ya Pak. Baik. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, sahabat Pinisi News Channel, tetap bersama kami. Baik, sahabat Pinisi News Channel, kembali lagi bersama kami. Dan saya ingin mengulas kembali tadi Pak yang Bapak maksud 100 orang itu ditempatkan di mana saja Pak, dan seperti apa Pak tugas mereka Pak di sana? Ya, jadi kita sudah merekrut hampir 1.000 orang. Kemarin kita merekrut berdasarkan penempatan orang wisata. Tahun ini juga kita sudah laksanakan lagi. Tahun depan juga kita akan rencana laksanakan lagi. Dan siapa yang direkrut, pertanyaannya? Yang direkrut adalah warga setempat, warga native atau warga yang berdomisili di situ. Jadi dia sudah paham betul karakter masyarakat setempat, paham betul apa potensi-potensi yang kemungkinan bakal terjadi, sehingga dengan pengenalan lingkungan sosial seperti itu, mereka juga akan lebih mudah untuk melakukan tindakan-tindakan baik itu sosialisasi ataupun tindakan-tindakan pada saat terjadi kondisi kedaruratan atau kebencanaan seperti itu. Nah, jadi sekarang ini Pak sudah memasuki musim hujan Pak. Bagaimana kesiapan dari BPBD Kota Makassar Pak untuk itu Pak? Ya, karena banjir merupakan potensi terbesar di Kota Makassar, itu pertama. Dan yang kedua, pada saat musim hujan dalam intensitas tinggi, dalam kurun waktu tertentu, ini biasanya di Desember, Januari, Februari, cuman karena ini dampak El Nino sehingga mundur mungkin. Kalau ditanya kesiapan, karena itu hampir berulang tiap tahun, kami sudah ready dalam konteks personil kita, ready dalam konteks peralatan dan armada kita, seperti itu. Dan ready juga kita berkoordinasi dengan instansi terkait jika eskalasi meningkat, seperti itu. Jadi
Itulah yang pertama kali disiapkan ketika musim hujan sudah mulai datang. Kita lebih memperkuat lagi interaksi koordinasi dengan berbagai pihak, BMKG, TNI Polri, komunitas, organisasi, sehingga pada saat terjadi kita tinggal go-show di lapangan seperti itu. Iya, Pak. Jadi apakah sudah ada pendataan Pak lokasi yang rawan bencana di Kota Makassar Pak? 4 kecamatan. 4 kecamatan yang hampir rutin tiap tahun. Ketika intensitas hujan tinggi, itu pasti akan mengalami genangan dan banjir. Giringkanaya, Tamal Andrea, Panakukang, Manggala, seperti itu. 4 kecamatan itu yang menurut catatan kami dalam konteks banjir hampir tiap tahun terdampak. Bagaimana cara penanganan tiap di daerah Pak? Kan lokasinya berbeda, mungkin masyarakatnya juga. Bagaimana Pak penanganannya? Strategi. Strategi yang kita lakukan adalah dengan keterbatasan personil, kami menempatkan personil ini sesuai dengan pengalaman atau dampak yang mungkin akan terjadi. Seperti misalkan, ketika kita masuk musim hujan, ketika terjadi curah hujan tinggi, yang paling pertama merasakan dampak tersebut di 2 kecamatan, yaitu Manggala dan Biringkanaya. Jadi kami akan menempatkan personil yang utamanya akan kami tempatkan personil di 2 lokasi tersebut. Begitupun juga nanti ketika terjadi, sebenarnya kita sudah tahu urutan-urutan terjadi gitu, terjadi dampak banjirnya seperti itu. Jadi kami bisa menyusun strategi bagaimana distribusi anggota ketika terjadi banjir di 4 kecamatan tersebut. Jadi kuncinya adalah kita membuat strategi operasi sehingga tidak menumpuk di satu titik, dan ketika titik yang sudah terlayani, kita akan pindah ke titik lain. Dan jika eskalasi meningkat, kami melibatkan TNI Polri tentu saja. Kalau untuk tempat pengungsiannya bagaimana Pak di tiap kecamatan itu Pak? Sudah ditetapkan oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Biasanya tempat ibadah, masjid, sekolah, bahkan ada beberapa ruko seperti itu. Nah, disitulah yang biasa kita layani kebutuhan para pengungsi seperti itu. Itu alurnya seperti bagaimana Pak? Kan biasanya alurnya seperti apa Pak? Kan biasanya di lapangan itu biasa ada keterlambatan atau kendala Pak. Ya, itulah fungsinya kita melakukan edukasi di awal. Jadi kami tidak melakukan begitu saja operasi, tapi kita sudah mengedukasi sejak awal. Jadi ketika masa landai bencana atau masa kondisi kondusif, iklim kondusif maksud saya, kami melakukan sosialisasi dan evaluasi ke titik-titik dampak. Nah, disitulah kami menyampaikan kepada warga untuk mematuhi himbauan pemerintah untuk ke titik-titik fungsi. Jadi mereka lebih mengenali titik-titik fungsinya, sehingga pada saat terjadi bencana, mereka sudah tahu kemana mereka akan sementara mengungsi. Nah, sehingga ini mempercepat kita juga dalam penanganannya seperti itu. Jadi sebenarnya masyarakat di 4 kecamatan ini sudah tahu di mana mereka akan mengungsi seperti itu. Terus langkah-langkah apa saja Pak yang dilakukan pada saat di lokasi Pak? Apakah pendataan korban dulu atau seperti apa Pak? Evakuasi dulu ya. Yang kita lakukan adalah PPE. Pada saat kedaruratan itu yang akan kita lakukan pertama, pencarian, pertolongan, evakuasi. Pada saat kita sudah evakuasi, kemudian kita baru mengasesmen
di titik-titik ungsi itu seperti apa komposisinya, berapa lansia, berapa balita, berapa bayi, berapa ibu hamil. Kemudian berdasarkan hasil dari asesmen inilah menentukan jenis bantuan atau intervensi bantuan yang diserahkan oleh pemerintah ataupun SKPD terkait. Jadi ketika bantuan datang itu terdistribusi secara baik dan benar dan tepat karena sudah sesuai dengan kebutuhan, tidak menumpuk misalkan makanan di satu titik padahal mereka tidak butuh makanan, mereka butuh popok, obat-obatan misalkan seperti itu. Jadi asesmen memang betul Dian sangat perlu untuk dilakukan di titik-titik lokasi pengungsian seperti itu. Kan di lokasi itu Pak ada banyak anak-anak, lansia dan perempuan yang tergolong rentan. Betul. Ya, adakah penanganan khusus untuk mereka Pak? Itu tadi saya sampaikan, penanganan khusus adalah kita identifikasi karena pihak pertama yang ada di titik lokasi bencana atau dalam hal ini banjir adalah personil BPBD. Jadi teman-teman personil BPBD langsung melakukan asesmen. Ketika melakukan asesmen kita sudah tahu komposisi warga terdampak tadi. Nah disitulah kita tahu apa kebutuhannya. Seperti tadi saya sampaikan kan, kebutuhan dasar ibu hamil atau anak-anak atau balita seperti apa, popok, susu dan lain-lain. Itulah yang kita prioritaskan. Nah, kemudian jika ada yang sakit, butuh penanganan secara kedaruratan, secara cepat, teman-teman kita juga punya personil berbasis medis atau nurse. Mereka bisa tangani. Jika memang perlu penanganan lanjutan, kami berkoordinasi dengan pihak terkait atau dinas kesehatan menurunkan puskesmas setempat. Perlu kami sampaikan juga Dian bahwa kami memiliki 3 karester Ujung Tanah, karester Manggala, karester Tamalanrea yang itu merupakan pos BPBD untuk memantau wilayah menjadi cakupan areanya seperti itu. Jadi di situ juga mereka bisa memberikan informasi secara cepat kepada posko PB yang ada di sini atau pusat pos yang ada di BPBD jika terjadi sesuatu atau ada penanganan khusus misalkan di tempat pengungsian yang menjadi wilayah cakupannya seperti itu. Seperti itu Pak. Terus bagaimana cara menghadapi kesulitan-kesulitan pada saat berada di lokasi Pak? Dan bagaimana cara penanganan korban banjir Pak? Iya. Pada saat terjadi banjir, hal yang paling utama yang dirasakan tantangan oleh BPBD adalah tentu saja akses. Akses pasti banyak tertutup karena tergenang banjir. Kemudian komunikasi. Komunikasi pada saat banjir sering membuat BTS di berbagai wilayah itu juga tidak bekerja dengan maksimal. Dan kemudian inilah yang memutus bukan saja akses tapi juga komunikasi sehingga ini menghambat intervensi kita atau intervensi layanan. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya kita biasanya memakai dalam komunikasi kita biasa menggunakan handphone, kita menggunakan HT. Terus kemudian jika terjadi traffic jam, kita berkoordinasi dengan dinas perhubungan dan upaya-upaya itulah yang kita lakukan untuk membuka akses, mempercepat intervensi kita terhadap pelayanan kepada masyarakat yang terdampak terutama di titik-titik fungsi seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak? Ya. Ya. Baik sahabat Pinisi News Channel, jadi pada segmen ini kita membahas tentang kesiapan dari BPBD Kota Makassar dan apa saja sih yang mereka lakukan pada saat penanganan bencana. Nah, jadi pada segmen berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi sahabat Pinisi News Channel. Jadi pada segmen sebelumnya kita membahas tentang apa sih yang dilakukan pada saat bencana dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan. Nah, terkait pembahasan sebelumnya Pak, saya ingin menanyakan karester itu apa Pak dan unsur apa saja sih yang ada di dalamnya Pak? Jadi karester itu adalah Care Emergency and Rescue Center. Tadi saya sudah sampaikan di segmen sebelumnya bahwa kita memiliki 3 karester di Ujung Tanah, Tamalanrea, dan di Manggala. Karester ini adalah pos
perpanjangan tangan dari beberapa OPD di beberapa titik untuk mendekatkan pelayanan kedaruratan dan kebencanaan kepada masyarakat. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau dari kantor kita masing-masing atau markas komando kita masing-masing seperti Damkar atau BPBD itu takes time ke tempat lokasi kejadian. Dengan adanya Karester ini mempersingkat waktu, memperdekat pelayanan terhadap masyarakat. Siapa unsur yang ada di dalamnya? Tentu saja BPBD sebagai pengelola, kemudian ada Dinas Pemadam Kebakaran, di situ juga ada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Sehingga itu tadi, jika ada hal-hal kedaruratan, Karester menjadi pos utama untuk melakukan intervensi awal, melakukan tadi tindakan-tindakan awal. Seperti itu. Terkait pada saat di lapangan nih Pak, kebutuhan rata-rata korban bencana itu apa saja Pak? Ya, kebutuhan utama tentunya bantuan kedaruratan dan logistik ya. Seperti baby kit, family kit, obat-obatan, kemudian selimut, matras, hal-hal seperti itulah yang awal yang perlu disalurkan kepada para penyintas banjir. Karena di tempat pengungsian seperti di masjid atau tempat ibadah ya, atau gedung fasilitas sosial lain seperti sekolah itu tidak tersedia selimut, kemudian matras dan lain-lain. Ini untuk menjaga kesehatan kesehatan warga masyarakat, karena di dalam kondisi banjir tentu saja hujan, dingin, sehingga hal-hal kedaruratan itulah yang paling utama perlu kita salurkan di tempat pengungsian seperti itu. Terus berapa lama sih Pak kebutuhan yang disiapkan pada saat di lokasi bencana itu Pak? Pengalaman kami yang paling terlama di Kota Makassar ini banjir atau dampak banjir itu 11 hari, 1 minggu. Jadi kami harus menyediakan bantuan atau pelayanan kepada pengungsi itu selama 11 hari. Seperti kita tahu bahwa BPBD bertugas pada saat-saat awal, pada saat-saat emergensi, pada saat kedaruratan di hari-hari awal. Selanjutnya tentu saja koordinasi dengan misalkan Dinas Sosial untuk menyiapkan dapur umum. Nah, inilah yang kita upayakan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada warga terdampak. Jadi dalam aturan pun juga sebenarnya bantuan kedaruratan ataupun juga mobil atau dapur umum itu hanya menyiapkan pelayanan selama 1 minggu sebenarnya. Tapi biasa kita lihat kondisi di lapangan. Terus Pak, personil yang diturunkan di setiap bencana itu ada berapa Pak dan memiliki kemampuan apa saja Pak? Ya, personil di lapangan tentu saja tadi saya sampaikan kita pakai strategi. Strateginya adalah kalau kita pelajari di satu titik itu banyak pengungsinya, biasanya kita turunkan banyak personil di situ. Ketika di situ kita identifikasi banyak ibu hamil atau anak balita, di situ kita turunkan tenaga kesehatan kita. Tapi kita juga sudah bisa mengidentifikasi titik-titik mana yang tidak terlalu banyak pengungsinya. Kenapa? Karena biasanya mereka mengungsi di rumah keluarga. Dan kalau mereka mengungsi di rumah keluarga, artinya masyarakat terdampak di titik ungsi kan tidak terlalu banyak, sehingga personil yang kita turunkan juga tidak terlalu besar. Jadi kalau ditanya ada berapa personil yang kita turunkan, secara keseluruhan kita turunkan, 127 kita turunkan. Tapi dengan penempatan sesuai dengan kebutuhan itu, yang kita lihat di lapangan seperti apa. Ini juga sebagai strategi ketika ada kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan seperti tahun lalu, ulangi di awal tahun ini banyak titik-titik baru, sehingga personil yang tidak bertugas kita alihkan ke titik-titik baru tersebut. Terus, bagian dari strategi. Bagaimana Pak rehabilitasi pasca bencana Pak?
Ya, rehabilitasi pasca bencana tentu saja kalau banjir ya pasti banyak sampah, kemudian tanah, ya kan. Kemudian ketersediaan air bersih juga pasti masih kurang, ya. Jadi hal-hal pemenuhan kebutuhan dasar tersebutlah yang kita utamakan. Kami akan biasanya menyediakan air bersih, kemudian membantu masyarakat untuk membersihkan fasilitas sosial seperti masjid kan dipakai dalam kurun waktu tertentu, kita harus bersihkan, kita harus bantu bersihkan. Terus kemudian air bersih kita bekerja sama dengan PDAM. Kemudian kami juga melibatkan personil yang ada di rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengembalikan fungsi-fungsi dasar utamanya di fasilitas sosial atau fasilitas umum. Bisa juga kita memperbaiki apa-apa saja yang kita bisa perbaiki, misalkan ada pagar yang rusak atau jembatan yang rusak, seperti itu. Selain penanganan banjir dan kebakaran, tugas apa lagi sih yang dilakukan anggota BPBD Kota Makassar, Pak? Ya, banjir dan kebakaran tadi disebut. Selain itu, kita baru saja mengalami atau pada saat ini pun juga masih kita terdampak El Nino atau kekeringan. Nah, kita dalam kurun waktu 2 bulan kemarin juga melakukan distribusi air bersih karena bagian dari bencana kekeringan yang mengakibatkan terbatasnya sumber-sumber air bersih. Jadi kita juga melakukan distribusi. Hal-hal lain yang kita lakukan adalah melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang yang memerlukan atensi lebih, seperti kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat atau massa berskala besar. Kami harus memantau jalur kedaruratan, kami harus bisa memastikan personil-personil yang berkaitan dengan kedaruratan hadir di situ, seperti kesehatan, damkar, satpol pp, dan kemudian kami juga mensimulasikan bukan saja mensimulasikan situasi bencana, tapi juga kami mensimulasikan kejadian-kejadian kedaruratan seperti itu. Ya, terkait masalah kekeringan nih Pak, bagaimana cara BPBD Kota Makassar mengatasi hal tersebut, Pak? Kami bekerja sama atau bermitra dengan PDAM melakukan penyaluran. Jadi karena status tanggap darurat, kami bermohon kepada PDAM untuk menyiapkan sumber air baku atau sumber air bersih untuk disalurkan kepada masyarakat. PDAM itu sangat terbatas jumlah armada untuk mendistribusi. Oleh sebab itulah kami sebagai incident commander pada saat itu menggunakan armada kecamatan dan damkar untuk mendistribusi air bersih tersebut. Jadi polanya adalah kami memanfaatkan air yang ada di PDAM sebagai sumber air, kemudian kami memanfaatkan armada yang ada di kecamatan dan di damkar untuk mendistribusi air, dan kemudian dengan strategi kita memetakan wilayah-wilayah yang mana yang banyak permohonan distribusi air atau terdampak kesulitan air bersih. Kemudian kami itu tadi mulai menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan permohonan yang ada di cakupan wilayah tersebut. Cara mengedukasi yang paling tepat adalah mengajak partisipasi masyarakat. Mengajak partisipasi masyarakat, bukan hanya saja mengedukasi, bukan hanya memberikan pemahaman terhadap kebencanaan, tapi mereka kita rekrut. Mereka kita rekrut sebagai perpanjangan tangan BPBD di setiap wilayah. Karena jika terjadi bencana atau kondisi kedaruratan, pengarahan personil dari BPBD atau dari kantor BPBD ke titik lokasi bencana kan takes time, butuh respon time. Mungkin let's say 15 sampai 20 menit. Dan yang paling
berpotensi untuk menolong pada kondisi awal adalah masyarakat setempat. Jadi mereka kita rekrut, kemudian kita edukasi pada saat terjadi bencana, apa hal-hal yang pertama dilakukan oleh perpanjangan tangan kita ini, atau kita sebut balasar ini, seperti itu. Jadi peran aktif mereka adalah kunci sebenarnya. Seperti apa Pak pelatihan yang sudah diberikan kepada masyarakat Pak? Ya, pengetahuan dasar mengenai kebencanaan, pengetahuan dasar mengenai mitigasi bencana, pengetahuan dasar mengenai bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu ketika terjadi ada warganya yang misalkan kaget, bencana kebakaran misalkan terjadi, sesak nafas misalkan, hal-hal apa, tindakan apa yang dilakukan dalam hal menolong jiwa warga yang terdampak tersebut, seperti itu. Jadi kita memberikan pengetahuan dasar mengenai pengertian dan kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan. Bagaimana respon masyarakat Pak terkait adanya pelatihan itu Pak? Ya, respon masyarakat tentu saja positif ya, karena mereka dilibatkan, mereka merasa dirinya penting dan strategis, sehingga kita ini bisa lihat pada saat banjir tahun lalu, teman-teman Balasar ini turun di titik-titik pos lapangan yang tersebar di beberapa titik wilayah banjir, seperti itu. Mereka berperan aktif. Kesulitan air bersih, kemudian kami itu tadi mulai menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan permohonan yang ada di cakupan wilayah tersebut. Oh ya, jadi seperti itu ya Pak. Terus apalagi sih yang ingin dicapai oleh BPD Kota Makassar Pak? Yang ingin kita capai adalah bagaimana teknologi, ya kita kan Makassar sangat dikenal dengan kota smart city. Oleh sebab itu dalam penanganan kebencanaan di Kota Makassar yang kedepannya kami harapkan sudah menggunakan teknologi canggih, ya. Seperti kita tidak berharap hanya dari BMKG saja, tapi kita juga punya instrumen sendiri untuk memprediksi, sehingga ini bisa lebih mempercepat edukasi atau informasi kepada masyarakat. Kemudian armada kita perlu diremajakan lagi, dalam arti sudah perlu menggunakan peralatan dan armada yang baru, yang berteknologi tinggi pula. Dan ke depan juga kami harap personil kita sudah lebih sertifikasinya itu, kemampuannya itu lebih meningkat lagi, karena dalam sertifikasi di setiap keahlian itu kan berjenjang. Dan kami harap teman-teman ini skill keahliannya itu bisa lebih meningkat lagi dari sisi sertifikasi. Terus kolaborasi dengan dinas terkait itu seperti apa Pak? Ya, BPBD tidak bisa bekerja sendiri, karena salah satu fungsi BPBD adalah sebagai koordinasi. Jadi pada setiap kejadian bencana kami selalu melakukan koordinasi dengan SKPD terkait. Ya, tadi saya sudah sampaikan Damkar, kemudian Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI Polri, Dinas Sosial, PU, ya. Dan kami sudah terbiasa dalam melakukan koordinasi bahkan operasi di lapangan, seperti itu. Selain itu Pak, apalagi sih yang ingin dicapai Pak? Penggunaan teknologi, terus kami ingin lebih memasifkan lagi edukasi kepada masyarakat, supaya masyarakat ini lebih sadar lagi terhadap lingkungannya, dan partisipasi mereka dalam upaya mitigasi bencana. Contoh kecil saja mengenai sampah, tidak membuang sampah sembarangan, karena pada saat banjir kita lihat banyak sekali sampah yang tidak biasa di saluran-saluran air, bahkan sampai ada kasur, lemari gitu kan, yang kita lihat artinya kesadaran masyarakat masih rendah, masih membuang sampah di saluran-saluran air atau di kanal-kanal, seperti itu. Inilah yang menyebabkan banjir sebenarnya, salah satu. Baik, jadi seperti itu ya Pak. Baik, kita jeda dulu ya Pak. Nanti kita bahas
lebih detail lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi sahabat Pinisi News Channel. Nah, jadi pada segmen ini saya ingin bertanya nih Pak, apakah ada alat pendeteksi kebakaran atau banjir sebelum terjadinya bencana Pak? Dan area mana yang akan dijadikan sebagai tempat penanganan Pak? Ya, kalau pendeteksi kebakaran mungkin itu adalah tugas dari Dinas Pemadam Kebakaran, tapi teman-teman di Damkar atau Dinas Damkar sudah mewajibkan setiap gedung-gedung terutama memiliki fire detector atau sensor api. Nah, inilah salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Damkar untuk memitigasi bencana atau bahaya kebakaran di gedung-gedung. Tapi masalahnya kan sekarang bagaimana dengan rumah-rumah, sedangkan yang rumah-rumah inilah yang paling sering terdampak bencana kebakaran. Nah, artinya hal yang diupayakan adalah sosialisasi bagaimana kepada masyarakat bagaimana menangani kebakaran di wilayahnya. Misalkan bagaimana mengatasi kebakaran yang dia akibatkan oleh kompor misalkan. Sebenarnya hal-hal sederhana, tapi belum dipahami oleh masyarakat. Itulah yang kami dari BPBD bersama Damkar mengupayakan hal tersebut, mengedukasi kepada masyarakat, mengatasi dampak potensi bencana kebakaran. Kemudian mengenai banjir, itu tadi kami sampaikan bahwa kami rencana akan mengembangkan early warning system. Early warning system ini kita juga akan bekerja sama dengan Infocom. Ya kan, kami akan menempatkan instrumen atau water level di dua anak sungai, ya kan, sehingga ketika terjadi peningkatan debit air yang cukup signifikan, itu bisa terinformasikan lewat gawai kita atau lewat gadget. Ini kita bisa sampaikan ke masyarakat untuk bersiap mengungsi seperti itu. Dan untuk korban kebakaran sendiri itu Pak, bagaimana sih proses evakuasinya Pak? Prosesnya seperti ini. Ketika kebakaran terjadi, kemudian instansi yang paling pertama melakukan tugasnya adalah Dinas Damkar, melakukan penyiraman. Setelah penyiraman ada proses pendinginan. Setelah pendinginan, barulah masuk tugas BPBD di situ untuk mengidentifikasi korban atau terdampak kebakaran. Biasanya kami menempatkan warga, terutama tadi selalu kelompok rentan, itu ke rumah warga setempat, fasilitas warga yang berada di sekitar situ atau rumah-rumah ibadah. Nah, setelah dari situlah kami biasanya menyalurkan bantuan, dan kami juga menyalurkan bantuan kepada warga korban warga terdampak kebakaran berupa bantuan stimulan seperti balok, seng, terpas sebagai bantuan awal atau bentuk kemudian pemerintah kepada masyarakat terdampak. Terus Pak, saya ingin bertanya Pak tentang target kedepannya seperti apa Pak? Target kedepannya adalah target jangka panjang BPBD adalah tentu mewujudkan Makassar yang resilient. Makassar yang resilient utamanya resilient terhadap bencana. Apa itu resilient? Resilient itu tangguh. Ketika terjadi bencana dengan kapasitas masyarakat yang begitu tinggi, sudah tahu apa yang dilakukan. Bahkan sebelum terjadi bencana, masyarakat sudah tahu bagaimana memitigasi. Jadi seluruh stakeholder diharapkan mampu memahami potensi-potensi kebencanaan di Kota Makassar ini, sehingga resiliensi Kota Makassar terhadap bencana bisa meningkat seperti itu. Sudah sampai mana memenuhi target tersebut Pak? Ya, peningkatan kapasitas masyarakat. Resilient, kota dikatakan resilient ketika kapasitasnya sudah tinggi. Meskipun tinggi potensi bencananya, namun kalau kapasitasnya tinggi, otomatis tingkat resiliensi juga tinggi.
Di Kota Makassar seperti tadi yang saya sampaikan, meskipun dari tiap tahun kapasitasnya meningkat, tapi itu juga masih belum cukup untuk dikatakan resilient. Oleh sebab itu kami selalu mengupayakan pelatihan-pelatihan kerjasama dengan OPD terkait, melakukan simulasi sehingga masyarakat bisa lebih paham seperti itu. Kami juga sedang mengupayakan regulasi atau peraturan daerah mengenai pengelolaan bencana di Kota Makassar yang kita belum punya sampai saat ini, sehingga dari semua level, dari sisi regulasi, kemudian dari sisi program kegiatan, itu bisa saling sinkron seperti itu. Regulasi Perda itu bagaimana, Pak? Ya, mengatur bagaimana penanggulangan bencana di Kota Makassar, siapa saja yang terlibat, kemudian apa hak dan kewajiban warga pada saat terjadi bencana atau sebelum terjadi bencana, ya, dan bagaimana pemerintah berkewajiban memberikan fokus anggaran misalkan kepada konteks kebencanaan, bukan hanya di BPBD tapi di SKPD lain juga. Bagaimana mengatur misalkan tata ruang atau pembangunan di Kota Makassar ini dengan perspektif kebencanaan, seperti itu. Sampai saat ini kita belum atur. Misalkan salah satu contoh, misalkan berapa tinggi sih bangunan di Kota Makassar yang paling aman, itu belum diatur. Atau misalkan di daerah tepi pantai misalkan bangunan seperti apa sih yang safety dalam konteks kebencanaan, itu juga belum diatur. Sehingga dengan Perda ini itu semua diatur, kami harapkan resiliensi Kota Makassar juga bisa terwujud. Bagaimana upaya BPBD untuk mengajukan hal tersebut, Pak? Tentu saja melalui DPRD ya, karena peraturan daerah itu proses legislasinya ada di DPRD. Kami sudah bicara dengan Komisi D, mitra kami. Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa upayakan, kita bisa wujudkan seperti itu. Ya, baik, Pak. Ya, jadi terakhir nih Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak? Ya, masyarakat Kota Makassar seperti yang kita ketahui bahwa Kota Makassar dalam kajian risiko bencana ada 2 potensi bencana yang besar kemungkinan terjadi, yaitu banjir dan kebakaran. Untuk banjir, utamanya masyarakat yang berada di lokasi-lokasi rawan banjir selalu memperhatikan kondisi cuaca melalui kanal-kanal resmi pemerintah seperti BMKG. Kemudian terutama juga masyarakat yang di wilayah kepulauan atau berprofesi sebagai nelayan juga mengikuti informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Dan sekaligus juga mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk kepentingan dan keselamatan kita semua. Dan untuk kebakaran, masyarakat untuk lebih memperhatikan lagi instalasi listrik di rumah, kemudian gas di dapur juga untuk diperhatikan, karena 65 atau kejadian kebakaran didominasi kepada 2 hal tersebut. Instalasi listrik di rumah yang sudah tidak tertata dan kelalaian terhadap perangkat atau peralatan kompor di dapur. Sehingga hal-hal inilah yang kami sampaikan ke masyarakat, himbauan kepada masyarakat. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya, jadi Pak, sebelum closing saya mau kasih games nih ke Bapak. Games. Ya Pak, jadi nama gamesnya itu jawab cepat. Nanti saya kasih 2 pilihan kepada Bapak dan Bapak akan memilih salah satu dari pilihan saya itu. Siap Pak? Iya. Baik. Iya. Sudah siap Pak? Ya. Baik, yang pertama, cepat atau berhasil? Berhasil. Basah atau kering? Basah. Banjir atau kemarau? Banjir. Mobil atau perahu? Mobil. Malam atau pagi? Pagi. Terlihat atau diakui? Diakui.
Diakui. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Cukup cepat menjawabnya Pak. Siap. Jadi rasanya senang sekali Pak sudah diberikan izin untuk mengobrol bersama Bapak terkait program BPBD Kota Makassar. Semoga program yang diluncurkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang khususnya di Kota Makassar ya Pak. Terima kasih. Baiklah sahabat Pinisi News Channel, saya Dian Safitri mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.